Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirmala Hestari dengan NIM 1012322. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari dosen saya, Ibu Muftiah RH SAG MSy, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Administrasi Peradilan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama, identifikasi risiko operasional peradilan agama. Yang kedua, risk assessment dan analisis dampak. Yang ketiga, strategi mitigasi risiko. Materi yang pertama, apa itu identifikasi risiko operasional PA? Ialah proses mengenali semua kemungkinan ancaman yang bisa mengganggu kelancaran proses kerja. Risiko ini bisa datang dari dalam, seperti kesalahan administrasi atau kurangnya keterampilan pegawai, maupun dari luar, seperti gangguan teknologi atau bencana alam. Tujuannya untuk mengetahui potensi masalah sejak awal. Mengapa ini penting? Karena kalau risiko tidak diidentifikasi, kita tidak bisa mengolahnya. Manfaatnya jelas, yaitu mencegah kerugian finansial atau reputasi, atau meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, serta menjaga kepercayaan publik. Ruang lingkup risiko operasional PA antara lain, yang pertama ada risiko kesalahan administrasi seperti input data perkara yang salah atau berkas yang hilang. Yang kedua, risiko gangguan teknologi, misalnya sistem account atau SIP yang error. Ketiga, ada keterlambatan proses, misalnya keterlambatan sidang karena hakim berhalangan hadir. Yang keempat, penurunan kualitas layanan jika pegawai belum terlatih dengan baik. Kelima, risiko keamanan seperti peretasan data perkara, hilangnya arsip kantor. Terakhir, faktor eksternal seperti bencana alam atau pemadaman listrik. Bagaimana cara kita untuk mencari risiko? Biasanya dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, mengumpulkan data dari kejadian-kejadian sebelumnya. Yang kedua, melakukan diskusi atau wawancara dengan pemimpin dan pegawai. Ketiga, observasi langsung di lapangan untuk melihat titik masalahnya. Yang keempat, meninjau dokumen SOP, maksudnya untuk memeriksa aturan atau prosedur resmi kerja yang berlaku. Contoh misalnya, di pengadilan agama pernah terjadi gangguan server account yang mengakibatkan pendaftaran perkara online tidak bisa dilakukan selama 2 hari. Dari sini, risiko yang diidentifikasi adalah gangguan sistem teknologi yang kemudian bisa diantisipasi dengan membuat server cadangan atau aksel manual sementara. Materi yang kedua, apa itu risk assessment dan analisis dampak? Ialah proses sistematis untuk mengenali potensi risiko yang dapat mempengaruhi suatu kegiatan proyek atau organisasi. Tujuannya adalah untuk memahami seberapa besar kemungkinan terjadi risiko dan seberapa parah dampaknya. Langkah-langkah risk assessment. Tahap pertama adalah identifikasi risiko. Di sini kita mencari tahu semua potensi ancaman yang bisa mengganggu jalannya kegiatan. Setelah kita tahu daftarnya, kita lanjut ke analisis risiko. Kita lihat seberapa besar kemungkinan risiko itu terjadi dan seberapa besar dampaknya kalau sampai terjadi. Tujuannya supaya kita tahu mana yang harus ditangani lebih dulu. Selanjutnya, tahap evaluasi. Kita menggabungkan nilai kemungkinan dan dampak tadi untuk menentukan tingkat risiko. Kalau sudah tahu tingkat risikonya, kita tentukan penentuan tindakan apakah risikonya akan kita hindari atau justru kita terima karena dampaknya kecil. Langkah terakhir adalah memantau dan meninjau kembali. Kita lihat apakah langkah yang sudah diambil efektif. Kalau ada perubahan situasi atau risiko baru muncul, kita bisa langsung menyesuaikan strategi. Pengertian analisis dampak ialah proses untuk mengukur dan memahami sejauh mana efek dari suatu risiko apabila benar-benar terjadi. Selanjutnya, analisis dampak ada beberapa aspek utama yang biasanya dinilai. Yang pertama, dampak operasional terjadi kalau risiko menghambat proses kerja atau layanan. Yang kedua, dampak keuangan berkaitan dengan kerugian uang, berkurangnya pendapatan atau timbulnya denda. Yang ketiga, hukum atau kepatuhan. Dampak ini muncul kalau ada pelanggaran peraturan atau undang-undang. 4. Dampak pada reputasi, yaitu turunnya kepercayaan publik atau citra organisasi. Kelima, aspek keselamatan berhubungan dengan potensi cedera atau bahaya bagi manusia. Keenam, dampak teknis mencakup kehilangan data, kerusakan sistem,
atau gangguan teknologi. Sekarang kita lihat hubungan keduanya. Penilaian risiko dan analisis dampak adalah dua sisi yang sama-sama penting. Penilaian risiko membantu kita melihat masalah, sedangkan analisis dampak membantu kita membuat rencana untuk menghadapinya. Materi yang ketiga, apa itu strategi mitigasi risiko? Ialah upaya yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Tujuannya untuk melindungi organisasi atau diri kita dari kerugian besar dan memastikan kelancaran tujuan. Contoh sederhana seperti memakai helm saat berkendara. Kita tahu ada risiko kecelakaan, jadi kita memitigasinya dengan memakai helm untuk mengurangi dampak cedera. Selanjutnya, jenis strategi mitigasi risiko. Pertama, penghindaran risiko. Kapan digunakan? Ketika potensi kerugian jauh lebih besar daripada manfaat yang didapat. Kedua, pengurangan risiko. Ini adalah strategi yang paling umum dan sering digunakan. Contoh, saat memasang CCTV untuk mengurangi risiko pencurian. Ketiga, pengalihan risiko. Mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak lain. Keempat, menerima risiko. Atau misalnya contoh penerapan di kehidupan nyata, seperti merencanakan acara besar di outdoor, misalnya acara pernikahan atau konser musik di lapangan. Risikonya cuaca buruk saat acara berlangsung. 3 strategi mitigasi. Yang pertama, pengurangan. Ia menyiapkan tenda besar dan opsi pindah ke lokasi indoor, misalnya gedung serbaguna. Kedua, pengalihan. Ia membeli asuransi acara yang menanggung kerugian akibat cuaca ekstrim. Ketiga, penerimaan. Jika hujan gerimis ringan, acara tetap dijalankan dengan sedikit penyesuaian, seperti mempersingkat durasi atau memindahkan sebagian kegiatan ke tempat teduh. Langkah-langkah menyusun strategi mitigasi risiko. Pertama, di tahap ini kita mengenali semua potensi ancaman yang mungkin terjadi, baik dari faktor internal maupun eksternal. Misalnya di peradilan agama, risiko bisa berupa berkas yang hilang atau sistem sidang online yang error. Kedua, kita menilai seberapa besar kemungkinan risiko itu terjadi dan seberapa parah dampaknya kalau beneran terjadi. Dari sini kita bisa tentuin prioritas penanganan. Ketiga, di sini kita memilih strategi yang paling pas, mau dihindari, dikurangi, dipindahkan, atau diterima. Semua disesuaikan sama tingkat risiko. Keempat, langkah ini adalah eksekusi strategi. Misalnya pasang sistem keamanan digital atau latih pegawai untuk pemeriksaan berkas yang lebih cepat. Kelima, kita terus memantau hasil strategi yang udah dijalankan. Kalau ada yang kurang efektif, strategi bisa diubah atau diperbaiki. Materi yang terakhir, kesimpulan. Yang mana identifikasi risiko operasional PA ini mengenali potensi ancaman pada layanan dan proses kerja. Sedangkan risk assessment dan analisis dampak ini menilai kemungkinan dan pengaruh risiko untuk menentukan prioritas. Terakhir, strategi mitigasi risiko. Ini memilih dan menerapkan cara penanganan yang tepat, lalu memantau hasilnya. Ketiga tahap ini membantu PA tetap aman, efisien, dan menjaga kualitas layanan. Sekian dari materi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.